Baik, saya akan mulai ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kemarin, kalian sudah berkenalan dengan metode yang sangat sederhana, sangat simpel yang disebut dengan metode Find S. Hanya masalahnya adalah dalam metode Find S ini datanya harus benar-benar spesifik. Spesifik artinya dia harus konsisten dan data itu tidak boleh bias. Padahal data real yang ada yang sering kita temui, yang ada dalam problem-problem permasalahan yang kita selesaikan dengan menggunakan teknik-teknik dalam mesin pembelajaran, itu biasanya datanya itu tidak konsisten dan datanya itu cenderung bias. Ya. Sehingga kalau kita menerapkan metode Find S itu tidak akan bisa diselesaikan. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan metode yang dasar ya, dasar, dan ini metode yang cukup sederhana, yaitu yang disebut dengan metode Bayes. Ya. Jadi metode Bayes ini itu adalah metode dalam mesin pembelajaran itu berdasarkan data training sama, basisnya adalah berdasarkan data dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasar. Nah, contoh-contoh penyelesaian metode Bayes yang sudah ada, misalkan untuk mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan data gejala, misalkan dia bisa mengklasifikasikan data itu menjadi data penyakit hipertensi, kemudian sakit jantung, dan sebagainya, atau bisa juga untuk menentukan misalkan kelas. Kalau kemarin penelitian mahasiswa saya ada yang menerapkan untuk mengklasifikasikan sentimen analisis dari data apa itu namanya komentar, data komentar yang dituliskan di Google Map gitu. Jadi di situ dengan menggunakan analisa dari natural language processing, kemudian menerapkan teknik klasifikasi, yaitu klasifikasi Bayes, dipakai untuk mengklasifikasikan atau mendeteksi dari kalimat yang diinputkan itu merupakan kalimat yang mempunyai sentimen bagaimana, sentimennya positifkah, sentimennya negatifkah, atau netral. Nah, itu juga contoh dari aplikasi metode Bayes. Selain dengan menggunakan input data, juga bisa diterapkan dengan menggunakan input misalkan dari image ya, untuk mengenali warna, mendeteksi warna kulit, dan sebagainya. Jadi ini metode yang sudah cukup lama sebenarnya, dari metode Bayes ini, tapi sampai sekarang masih cukup tangguh untuk bisa diterapkan. Nah, sekarang kita akan meninjau terlebih dahulu mengenai probabilitas dasar. Jadi, ini mengingat kembali materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu berhubungan dengan probabilitas bersyarat. Apa itu probabilitas bersyarat? Jadi kalau kita berbicara mengenai dua buah himpunan, jadi dua buah himpunan, sebut saja misalkan X dan Y, di mana X dan Y ini mempunyai irisan, jadi mempunyai irisan. Ya, probabilitas bersyarat X ada di Y, jadi kita membacanya adalah ada dua model pembacaan ya. Jadi X ada di Y. Kalau kita berbicara mengenai himpunan, kita menyebutnya X ada dalam Y, atau sebaliknya Y ada dalam X. Jadi kalau kita menulis seperti ini, X kemudian menggunakan tanda tegak, garis tegak seperti ini melambangkan probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat ini kita tuliskan seperti ini. Jadi ini membacanya itu adalah probabilitas bersyarat X ada dalam Y. Atau
kalau kita tidak berbicara mengenai kumpulan data atau himpunan, kita sering menyebutnya juga probabilitas bersyarat X karena Y, gitu ya. Jadi Y ini terjadi kalau kita berbicara mengenai data yang saling berurutan, kejadian-kejadian yang saling berurutan, itu kita menyebutnya adalah X karena Y. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks bahwa itu adalah berupa himpunan, maka kita menyebutnya probabilitas bersyarat X dalam Y. Jadi probabilitas bersyarat X dalam Y itu dirumuskan sebagai perbandingan antara probabilitas ya irisan antara X dan Y dibagi dengan probabilitas Y. Nah, di sini kita berbicara dalam konteks probabilitas. Nah, karena kita berbicara dalam konteks probabilitas, maka kita juga harus tahu rumusan dari probabilitas itu sendiri. Masih ingat kan bahwa probabilitas X sendiri itu dirumuskan sama dengan, jadi kalau kita gambarkan dalam himpunan diagram Venn seperti ini, maka probabilitas X sendiri itu sama dengan banyaknya. Ya, banyaknya, jadi kalau N itu berarti jumlah, banyaknya X dibagi dengan banyaknya himpunan keseluruhan. Jadi di sini konteksnya kalau dalam diagram Venn itu ada jumlah keseluruhan yang dilambangkan dengan S. Ya. S itu berarti total keseluruhan individu yang ada dalam himpunan ini. Ya, kemudian yang ada dalam lingkaran X itu berarti semua anggota himpunan X, ya. Sedangkan yang ada dalam lingkaran Y adalah semua himpunan lingkaran Y. Sehingga kalau kita tuliskan dengan menggunakan rumus seperti ini, kalau kita uraikan, maka ini sama dengan bisa kita uraikan menjadi banyaknya, jadi probabilitas itu adalah banyaknya X irisan Y dibagi dengan banyaknya S. Nah, ini untuk yang atas, sedangkan untuk yang bawah berarti sama dengan banyaknya Y dibagi dengan banyaknya S. Nah, karena di sini mempunyai pembagi yang sama, maka ini bisa kita hapus. Paham ya? Jadi sebenarnya rumusnya adalah probabilitas, tapi karena probabilitas itu mempunyai pembagi atau penyebut yang sama, maka ini juga sama saja dengan kita mencari banyaknya anggota irisan X dengan Y dibagi dengan banyaknya anggota Y-nya sendiri. Ini adalah rumus dari probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat X dalam Y adalah probabilitas interseksi. Interseksi itu adalah irisan X dan Y dari probabilitas Y. Artinya dari itu bisa dikatakan adalah sama dengan dibagi, ya. Atau dengan bahasa lain, probabilitas X ada di dalam Y adalah prosentase banyaknya X ada di dalam Y. Ya, jadi prosentase banyaknya X ada di dalam Y itu adalah ini kan. Jadi kalau dilogikakan, kalau kita melihat himpunan ini, kalau kita logikakan, banyaknya X ada di dalam Y itu ya banyaknya X yang ada di daerah ini kan. Nah, karena X yang ada di dalam Y adalah sama dengan banyaknya irisan X dan Y. Jadi banyaknya ini dibagi dengan banyaknya keseluruhan Y-nya. Sehingga dengan mudah kita juga bisa merumuskan untuk probabilitas Y ada di X. Jadi bagaimana untuk rumus probabilitas Y ada di X? Ya sama dengan berapa probabilitas Y
ada dalam himpunan X, yaitu sama saja dengan probabilitas dari irisan X dan Y. Probabilitas irisan dari X dan Y dibagi dengan probabilitas dari X sendiri. Ya, jadi probabilitas dari X sendiri. Ini berlaku secara umum, jadi tergantung kita mau menggunakan variabel X, Y, A, B, C, D. Nah, itu tidak masalah, yang penting kita paham bahwa ya, yang dimaksud dengan probabilitas X irisan Y itu yang mana, probabilitas Y itu yang mana. Ini mengenai probabilitas bersyarat. Sekarang kita akan contohkan, misalkan ada sebuah himpunan, di mana himpunan dari mahasiswa dan mahasiswi yang ada, atau bukan mahasiswa ya. Jadi himpunan orang dengan di mana komposisinya di sini dibagi bahwa banyaknya laki-laki itu ada 500. Banyaknya perempuan itu ada berapa ini? 400. Ya. Dari banyaknya perempuan itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah 150. Banyaknya perempuan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi adalah 250. Ini ada misalkan dari survei ya, survei penduduk misalkan, atau daerah tertentu. Kemudian banyaknya laki-laki yang ya masuk ke perguruan tinggi ada 450, sedangkan laki-laki yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi ada 50. Dari data ini kita juga bisa mendapatkan bahwa banyaknya orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada 600, sedangkan banyaknya orang yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi adalah 300. Jadi total orangnya berapa? Jadi total orangnya kalau kita lihat baik itu dari sisi tinggi atau dari vertikal, itu total orang yang disurvei itu ada 900. Nah, melihat kejadian tadi, misalkan kita melambangkan L itu adalah kejadian yang disurvei adalah laki-laki, K itu adalah kejadian yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka kalau kita diminta menghitung berapa peluang atau probabilitas dari laki-laki, ya, laki-laki dalam ya, himpunan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, atau dengan kata lain, berapa sih laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, maka itu bisa kita rumuskan sama dengan probabilitas laki-laki ya, dan melanjutkan ke perguruan tinggi dibagi dengan probabilitas yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tadi rumusnya, ini harusnya kan kita menghitung berdasarkan jumlah ya. Karena probabilitas, ingat kalau saya menulis probabilitas, berarti sebenarnya probabilitas ini masih harus kita turunkan menjadi banyaknya. Ya kan? Banyaknya anggota himpunan tersebut dibagi banyaknya keseluruhan. Tapi karena untuk kasus ini pembaginya sama, bisa kita hilangkan, maka sama saja kita menghitung berapa banyaknya laki-laki dan kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi dibagi dengan banyaknya yang kuliah saja. Nah, dari data ini kita dapatkan bahwa laki-laki dan melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyaknya ada 450. Ya, jadi banyaknya 450, sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi ada 600. Maka yang kita ambil adalah 450 dibagi 600. Ya, jadi kita dapatkan ini berapa? 3/600.
4. Seperti ini. Ya. Ini untuk kasus yang tadi. Oke ya, ini tadi hitungannya seperti itu. Nah, contoh lain, sekarang kita berbicara mengenai peluang kejadian yang saling, apa istilahnya? Kalau ini tadi kita lebih berbicara mengenai himpunan ya. Jadi himpunan berarti ada di dalam gitu ya. Tapi kalau di sini kita akan sekarang akan berbicara mengenai rangkaian kejadian ya. Misalkan ada kereta api, jadi di sini ada kereta api Gajayana. Jadi kereta api Gajayana itu biasanya atau setelah dihitung ya, probabilitas dia datang tepat waktu ke sebuah stasiun. Jadi di situ kita berbicara menganalisa dari sebuah stasiun ya. Jadi ada stasiun, kemudian di sini ada kereta ya. Di mana kereta Gajayana ini datang ke stasiun tersebut tepat waktu, itu probabilitasnya adalah 0,85. Kebalik. Berangkat itu artinya dia meninggalkan stasiun tersebut, ya, itu secara tepat waktu. Jadi misalkan dijadwalkan bahwa kereta api Gajayana dia akan berangkat pukul 6.00, maka dari beberapa kejadian itu mungkin dia mundur sedikit, ada yang terlalu cepat dan sebagainya. Dikatakan tepat waktu probabilitasnya itu adalah 0,85. Jadi 85% dia berangkat tepat waktu. Sedangkan dia datang tepat waktu ke stasiun tersebut, ya sama kalau di stasiun kan kereta api akan datang jam sekian. Dia datang secara tepat waktu untuk beberapa kali pengujian itu misalkan 0,9 atau 90% dia selalu datang tepat waktu. Kemudian ya, peluang kereta api tersebut berangkat dan datang tepat waktu, berarti kan ada satu kondisi di mana kereta api Gajayana ini datang sekaligus berangkat juga tepat waktu. Ya, jadi dihitung di situ bahwa probabilitas dia datang sekaligus berangkat tepat waktu itu ada 0,75. Maka kita dapat menghitung peluang kereta api itu ya datang tepat pada waktunya jika, jadi artinya gini, jika misalkan dalam satu kejadian kereta api itu berangkat tepat waktu. Ya, jadi ada satu kereta di sini dia berangkat tepat waktu. Kita ditanya berapa sih peluang si kereta ini tadi sebelumnya itu dia datang tepat waktu. Jadi dia berangkatnya tepat waktu. Misalkan dia berangkat dari stasiun Gubeng pukul 14 pas dia berangkat. Nah, ditanya, berapa sih peluang kereta itu tadi datangnya juga tepat waktu? Maka itu sama saja kita menghitung sebuah rentetan kejadian di mana kejadian yang baru terjadi itu disebabkan oleh kejadian yang sebelumnya. Sehingga kita bisa di sini itu artinya kita ditanya berapa sih peluang ya kereta itu tadi datang tepat waktu, karena kita sudah mengetahui kondisi yang sekarang itu adalah dia sudah berangkat tepat waktu. Jadi ada kondisi yang mendahului atau syaratnya ya dia adalah berangkat tepat waktu. Makanya disebut dengan probabilitas bersyarat. Jadi syaratnya, jadi kita ditanyai sebuah kondisi dengan syarat tertentu. Ya, jadi ada kejadian yang mendahului, yang sudah diketahui terlebih dahulu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan
probabilitas bersyarat. Jadi berapa peluang ya, kereta itu akan datang tepat waktu, atau tadi itu datang tepat waktu, jika sekarang kita mengetahui bahwa dia berangkatnya tepat waktu. Jadi ada syarat jikanya di sini. Ya. Itu. Demikian juga pertanyaan yang kedua. Misalkan kita tahu kereta itu datangnya tepat waktu tadi, pas jam 14 misalnya. Nah, maka kita ditanya berapa sih peluangnya dia nanti akan berangkat tepat waktu juga. Nah, artinya pada pertanyaan kedua ini kita diminta menghitung berapa sih peluang dia berangkat tepat waktu dengan satu kondisi tertentu, yaitu kereta tersebut diketahui datang tepat waktu. Jadi ada syarat di sini yang sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi ini cara memahami dalam sebuah kejadian untuk menghitung peluang bersyarat. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal memasukkan ke rumusnya ya. Jadi kalau yang pertama, bahwa probabilitas D ya, datang tepat waktu jika diketahui dia berangkat tepat waktu, itu sama dengan probabilitas dari irisan ya, datang tepat waktu dan berangkat tepat waktu dibagi dengan probabilitas dari dia berangkat tepat waktu. Jadi artinya ini sudah diketahui terlebih dahulu. Oke? Jadi ini kejadian ini yang menyebabkan terjadinya kejadian yang kita diminta menghitung. Sehingga kita bisa menghitung di sini hasilnya adalah 0,75 dibagi dengan B. B-nya tadi berangkat tepat waktu 0,85. Seperti itu. Nah, demikian juga untuk yang B. Demikian juga untuk yang B, berarti probabilitas dari B itu ada di D, itu bukan ada di D ya. Probabilitas kereta itu berangkat tepat waktu jika diketahui dia datangnya tepat waktu, maka dia sama dengan probabilitas B irisan D. Ingat kalau irisan itu dibalik-balik sama ya. Dan dibagi dengan probabilitas dari datang tepat waktu. Maka sama dengan 0,75 dibagi dengan 0,90. Nah, ini contoh lain bagaimana menerapkan probabilitas bersyarat. Oke, nah sekarang kita akan bagaimana menghitung. Nah, ini tadi probabilitas bersyarat dalam sebuah kasus. Bagaimana menghitung probabilitas bersyarat untuk kalau kita mempunyai data ya, data set. Jadi seperti yang saya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa data set yang kita gunakan itu memiliki dua pembagian ya. Jadi ada dua pembagian. Nah, jadi yang bagian awal ini kita sebut dengan variabel atau fitur. Ya. Sedangkan yang di sebelah paling kanan, ya, ini kita sebut dengan variabel target. Ini sudah saya jelaskan pada video pertemuan sebelumnya. Jadi data dalam klasifikasi itu kita bagi menjadi dua bagian, ya. Jadi bagian yang pertama itu kita sebut dengan feature atau variabel. Nah, kalau di contoh data seperti ini, maka data ini memiliki tiga variabel, yaitu variabelnya adalah cuaca, temperatur, kecepatan angin. Sedangkan nilai dari variabelnya itu adalah cerah,
hujan, ya. Di sini untuk temperatur normal, tinggi. Nah, seperti tugas yang saya minta kemarin, saya minta kalian mendefinisikan variabel. Berarti ini cuaca misalkan. Jadi kalau misalkan kalian membuat variabel cuaca, kemungkinan nilai variabelnya apa? Misalkan 01kah, atau 12kah, atau 34, dan seterusnya untuk mewakili nilai-nilai yang ada di variabel tersebut. Kemudian kalian juga saya minta untuk menentukan tipe variabelnya, apakah variabelnya adalah numerik atau kategori. Nah, kalau tipe variabel yang seperti ini adalah tipe variabel yang kategorikal, ya. Kategorikal karena di sini ada kategorinya, ya. Nah, kategorikal sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada yang ordinal. Ordinal itu berarti dia mempunyai urutan. Jadi ordinal itu mempunyai urutan. Contohnya misalkan seperti ini. Normal, tinggi, rendah. Nah, itu dia ordinal, masuk ordinal. Kategori tapi ordinal. Jadi punya tingkatan, punya urutan. Demikian juga misalkan cerah hujan, ini sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai ordinal karena dia ada perbedaan yang bertingkat gitu, ya. Dari cerah, mendung, hujan misalkan, itu kan bertingkat. Demikian juga kecepatan angin, itu juga kalau melihat di sini dia sebenarnya juga ordinal. Ya, ordinal itu berarti dia punya tingkatan, level, ya. Jadi pelan, sedang, kencang. Nah, itu berarti ada nilai yang bertingkat, maka itu disebut dengan ordinal. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan, datanya itu tipenya, kemudian cara mendefinisikan nilai variabelnya itu juga sangat berpengaruh nanti terhadap hasil atau metode yang akan kita terapkan. Baik, yang berikutnya itu adalah dalam data klasifikasi harus ada data target, ya, data target. Di mana data target ini sama atau sudah diketahui atau bisa jadi ini sama dengan konklusinya nanti, ya. Jadi sama dengan problemnya. Jadi data target misalkan dalam kasus ini artinya orang itu untuk data ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu, ya, melakukan olahraga atau tidak. Makanya di sini targetnya adalah dia berolahraga atau tidak berolahraga. Nah, ini juga nanti bisa tidak hanya dua kategori seperti ini. Ini kalau seperti ini kasusnya dia ada dua kategori. Tapi bisa jadi dia lebih dari dua kategori untuk kasus yang lain. Ya. Jadi untuk kasus ini ada target variabel bahwa dia berolahraga atau tidak. Berarti ada dua kategori. Sedangkan yang mempengaruhi seseorang itu melakukan olahraga atau tidak itu adalah dipengaruhi oleh variabel yaitu apa? Cuaca, temperatur, dan kecepatan. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, dia menjadi bentuk tabel seperti ini, ya. Ini yang data yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Baik, nah sekarang kalau kita mempunyai data training seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat. Nah, karena probabilitas bersyarat itu sebenarnya adalah sama dengan pembagian antara probabilitas irisan dibagi dengan probabilitas dari base-nya, apa istilahnya, probabilitas dari kejadian asalnya, maka kita juga harus bisa memahami mana yang dimaksud dengan probabilitas dari base-nya ataupun probabilitas dari irisannya. Oke.
Nah, misalkan dalam kasus ini kita diminta menghitung berapa sih probabilitas bersyarat untuk kejadian ya, cuaca cerah ada pada olahraga ya. Berarti kalau kita melihat rumusan ini harus kita pahami, kita uraikan dulu. Ya, berarti kita sama saja diminta menghitung berapa sih ya probabilitas cuaca cerah ya diiriskan atau kejadian irisan ya antara cuaca cerah dan olahraga ya. Kita kembalikan ke rumusnya. Ini kalau kita baca sebenarnya berapa sih peluang seseorang itu ya atau berapa sih peluang cuaca pada hari ini tuh cerah ketika orang tersebut berolahraga. Nah, itu kalau kita pahami dalam bentuk kalimat seperti itu. Sehingga sama saja kita mencari berapa sih banyaknya data orang yang berolahraga pada saat cuaca cerah. Orang yang berolahraga pada saat cuaca cerah dibagi dengan berapa sih peluang atau berapa banyaknya orang yang berolahraga. Nah, ini. Oke. Peluang ya, ingat ini peluang P ya. Sehingga kalau kita melihat di data ini peluang orang yang berolahraga pada saat cuaca cerah, ya, jadi hari ini cuaca cerah dan olahraga ya, itu bisa kita lihat dalam data set di sini, yaitu rumusnya itu sama dengan ini saya naikkan ke atas ya, itu sama dengan berapa banyaknya yang cuacanya cerah sekaligus dia olahraga. Ya, dibagi dengan banyaknya data keseluruhan. Jadi ngitungnya gimana? Kita lihat di sini yang kejadian yang cuacanya cerah dan olahraga. Cuacanya cerah dan olahraga. Cuacanya cerah dan olahraga. Berarti mana? 1. Ini kan? Ada 1, 2, ya. Lalu 3, 4. Nah, jadi cerah dan dia juga melakukan olahraga. Cuaca cerah dan dia melakukan olahraga. Ada 4. Berarti sama dengan 4 per jumlah data keseluruhan yang dipakai pada saat kita menganalisa ini. Jadi data trainingnya misalkan pada kasus ini data trainingnya hanya 6, maka ya jadi sama dengan 4 per 6. Seperti itu. Sedangkan berapa sih probabilitas orang yang berolahraga dari data ini ya gampang aja, tinggal kita hitung berapa yang berolahraga. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 ya, dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Jadi ada 4 per 6 juga. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus di sini yang paling akhir, berapa peluang bahwa hari ini cuacanya cerah? Karena dia berolahraga. Jadi sama dengan, ini tadi kita masukkan nilai yang di sini 4 per 6, dibagi dengan 4 per 6. Jadi sama dengan 1. Ingat, saya tekankan sekali lagi, nilai probabilitas itu tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Ini yang harus kalian catat bahwa
probabilitas nilainya antara 0 dan 1. Sorry. Ya. Jadi kalau nanti kalian menghitung, ternyata probabilitasnya itu lebih dari 1, berarti rumus kalian salah atau cara menghitungnya salah. Itu yang perlu jadi catatan. Oke ya. Ini cara menghitung probabilitas bersyarat di dalam sebuah dataset. Maka dengan cara yang sama, kalau diminta kalian menghitung berapa sih peluang bahwa dia hujan, jadi kondisi hari ini hujan, jika diketahui seseorang itu tidak berolahraga. Ya, dari sini kita bisa menghitung, maka kita hitung berapa sih peluang, ya, ada hujan, sekaligus dia tidak berolahraga, maka dia sama dengan hujan tidak berolahraga, itu banyaknya hujan yang tidak berolahraga, ya berarti 1, 2. Jadi ada 2 per berapa probabilitas tidak. Berapa probabilitas data keseluruhan? Ya, jadi ada 6, berarti 2/6. Kemudian probabilitas yang tidak berolahraga juga 2/6. Sehingga totalnya juga sama dengan 1. Seperti ini. Ini cara menghitung probabilitas bersyarat dalam data. Baik. Kita lanjutkan sekarang adalah distribusi bersama dan distribusi marginal. Ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita menghitung hipotesa Hammett ya, dalam metode naive Bayes. Jadi, mana yang dimaksud dengan distribusi bersama? Itu kalau kita beri kasus di sini contohnya ada 100 orang mahasiswa, di mana 20 orang mahasiswa suka olahraga bulu tangkis dan bola voli. Jadi di sini ada kasus olahraga bulu tangkis dan bola voli. 30 orang mahasiswa suka bulu tangkis tapi tidak menyukai bola voli. Artinya dia hanya suka bulu tangkis saja. Kemudian 40 orang menyukai bola voli tapi tidak menyukai bulu tangkis. 10 tidak menyukai keduanya. Nah, sehingga kalau kita susun di sini datanya, kita lihat 0,2. 0,2 berarti kan ini dalam bentuk probabilitas ya. Ini sudah dalam bentuk probabilitas kalau yang di sini. Yang hanya suka bola voli itu ada 40. Kita lihat di sini ada 40. Berarti di sini probabilitasnya karena per 100 kan berarti 0,4. Berarti di sini dia suka bola voli tapi tidak suka bulu tangkis. Sedangkan yang 30 ini ada suka bulu tangkis tapi tidak menyukai bola voli. Ya, kemudian yang suka dua-duanya itu ada 20 mahasiswa. Dan yang tidak menyukai keduanya ada 10 mahasiswa. Ya. Maka yang warna kuning inilah yang disebut dengan distribusi bersama. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa banyaknya probabilitas X, berarti X itu kan yang suka bulu tangkis ini. Jadi yang suka bulu tangkis itu ada setengah. Probabilitas yang tidak suka bulu tangkis setengah.
Yang suka bola voli ada 0,6, yang tidak suka bola voli ada 0,4. Ya. Jadi nilai yang di sini 0,6. Jadi kalau saya tulis di sini detailnya ini adalah Y yang suka. Di sini P, Y yang tidak suka. Demikian juga di sini. Ini adalah kalau saya tulis yang warna ungu ini, itu adalah P, X yang suka bulu tangkis, dan yang bawah yang 0,5 juga PX yang tidak suka. Ini ya. Ini yang saya tuliskan inilah yang disebut dengan distribusi marginal X dan Y. Jadi ini disebut dengan distribusi marginal X, yang di sini adalah distribusi marginal Y. Oke. Nah, sekarang seperti apa distribusi marginal dan distribusi bersama pada data? Ya, sekarang kita lihat pada kasus ini masih pada kasus yang sama. Ya, kita ingin atau diminta menghitung berapa peluang cuaca cerah dan temperatur normal. Jadi ada dua variabel yang bersama-sama kita akan hitung ya. Jadi cuaca cerah dan temperatur normal jika orang itu berolahraga. Ya, jika orang itu berolahraga. Maka secara prinsip ini rumusnya sama, mirip seperti probabilitas bersyarat juga, yaitu apa? Bahwa kita harus menghitung berapa banyaknya atau berapa probabilitas dari irisan ketiganya. Irisan ketiganya. Atau kita sebut dengan distribusi bersamanya. Ya, irisan ketiganya. Irisan kejadian cuaca cerah, temperatur normal, dan olahraga ya. Ada nggak kejadian yang tiga-tiganya ada secara bersama-sama? Maka kita dapatkan contohnya di sini. 1, berarti kan ini cerah, normal, ya. Ini juga cerah, normal, ya. Nah ini tiga-tiganya terjadi bersama-sama. Ya, itu dibagi dengan jumlah kejadian keseluruhan. Sehingga jadi 2/6. Ya. Kemudian kita juga harus menghitung probabilitas yang berolahraga ya. Yang berolahraga ya berapa? Di sini ada 3/6. Jadi ada 3, 1, 2, 3 dibagi 6. Jadi prinsip distribusi bersama di dalam data itu sebenarnya prinsipnya sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Hanya di sini kita tinggal melihat berapa kejadian ini bersama-sama terjadi pada satu kasus. Seperti ini, ya. Jadi kalaupun nanti datanya juga banyak, misalkan variabelnya banyak, juga kita harus memperhatikan masing-masing ini sesuai dengan yang diminta di sini. Seperti itu. Oke, berikutnya ini tadi untuk yang distribusi bersama dan distribusi marginal pada data. Sekarang kita akan masuk ke kaidah total peluang. Kaidah total peluang. Jadi bagaimana kita bisa menghitung total peluang dalam sebuah kasus ini? Contohnya kita ada sebuah kejadian, di mana kejadian itu kita sebut dengan kejadian A, dan kejadian A ini merupakan apa ya?
Sebentar, gampangnya gini. Ada satu himpunan besar, di mana himpunan besar ini dibagi menjadi dua kategori. Ya, dua kategori. Sebut saja misalkan B dan BC. Jadi data yang besar itu kita bagi menjadi dua kategori. Kemudian ada kejadian A, di mana kejadian A itu sebagian masuk ke dalam kategori B, sebagian masuk ke dalam kategori C. Sebut saja seperti ini. Ya, ini adalah A. Ya. Maka kalau diminta menghitung berapa sih peluang total dari A sendiri, karena di sini ada dua kejadian yang mempengaruhi A, ya, mempengaruhi A, maka kalau diminta menghitung berapa total ya, peluang dari A, itu kita bisa menghitung secara jumlah terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat di sini bahwa A itu sama dengan banyaknya B diiriskan dengan A, banyaknya B diiriskan dengan A, berarti yang mana? Yang ini. Ini digabungkan dengan banyaknya BC ya, diiriskan dengan A. Berarti yang ini. Benar kan? Secara logika kita bisa lihat bahwa A itu adalah sama dengan yang bagian kiri ini ditambah dengan bagian yang kanan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk peluang, ini kita jadikan, maka itu sama dengan peluang dari ini tadi. Peluang B irisan A digabungkan dengan peluang BC irisan A. Maka ini sama dengan union ini bisa kita rubah menjadi tanda plus. Ya, jadi sama dengan peluang P irisan A ditambah dengan peluang BC irisan A. Ya, ingat rumus peluang bersyarat, saya ulang kembali, peluang bersyarat XY itu kan sama dengan peluang X irisan Y dibagi dengan peluang Y. Dengan cara yang sama, kalau ini saya ganti dengan A dan B, ya, maka ini rumusnya juga saya bisa tulis seperti ini. Irisan A, B dibagi dengan probabilitas B. Nah, sehingga kalau saya mau mencari berapa peluang A irisan B, peluang A irisan B, maka itu sama dengan peluang A karena B atau A ada di dalam B dikalikan dengan peluang B. Ini kan? Ya, ini silang kan? Masih ingat ya matematika ya? Oke. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A irisan B. Ini kan dibolak-balik sama. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan rumus dari peluang BC irisan A. Sehingga sama dengan peluang BC dikalikan dengan peluang A BC. Dan ini kaidah peluang total ini berlaku secara umum. Jadi artinya gimana? Artinya kalau saya punya sebuah himpunan yang di sini dibagi-bagi misalkan menjadi sebut saja B1, B2, B3, B4 ya, maka kita kalau diminta menghitung misalkan ada himpunan A di sini yang melalui B1, B2, B3, dan B4 juga anggotanya, barisannya, maka dengan mudah kita bisa rumuskan bahwa PA itu sama dengan ya P B1, jadi ini ya dikalikan dengan probabilitas
A karena B1. Ditambah dengan yang di sini, itu berarti P. P2 dikalikan dengan probabilitas A karena B2. Kemudian yang di B3 sama dengan P B3 dikalikan dengan probabilitas A karena B3. Ditambah lagi, kalau ada B4 ya berarti probabilitas B4 dikalikan dengan probabilitas B4. Probabilitas A karena B4. Seperti ini. Ini adalah yang kita sebut dengan kaidah total peluang. Jadi berapapun kita bagi ya kejadian yang terjadi dalam himpunan tersebut, misalnya dibagi menjadi 10, 11 dan seterusnya, cara menghitungnya tetap sama seperti ini. Ini yang disebut dengan kaidah total peluang. Kita sekarang akan melihat contohnya bagaimana cara menghitung kaidah total peluang dalam sebuah kejadian. Misalkan ada pada saat pemilu ya, pemilu misalkan dalam sebuah pemilu itu ada 3 calon presiden yang mewakili 3 partai. Sebut saja partai A, B, C. Ya. Kemudian di sini diketahui peluang wakil dari partai A terpilih menjadi presiden itu 0,4. Jadi dia terpilih jadi presiden peluangnya adalah 0,4. Peluang wakil dari partai B terpilih jadi presiden 0,3. Dan biasanya awal-awal itu pasti ada jajak pendapat kan. Peluangnya si A terpilih, ini kan sebentar lagi juga ada pemilu. Kemudian peluang si C terpilih itu 0,3. Nah, seandainya wakil dari partai A terpilih menjadi presiden, maka peluang kejadian BBM naik itu adalah 0,7. Jadi artinya gini, kalau si A ini terpilih jadi presiden, maka tahun berikutnya itu harga BBM akan naik. Itu probabilitasnya 0,7, cukup besar. Biasanya kan gitu, kalau masih istilahnya awal-awal sedang mempromosikan diri itu biasanya BBM-nya dipertahankan atau cenderung turun, tapi begitu nanti sudah terpilih biasanya naik. Itu misalkan ini kejadian seperti itu. Ya, kemudian sedangkan kalau si wakil B itu terpilih, peluang harga BBM naik itu 0,4. Nah, sedangkan kalau yang dari partai C itu ada 0,6. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk variabel, ini bisa saya tulis bahwa peluang A terpilih jadi presiden itu adalah 0,4. Peluang B terpilih jadi presiden itu adalah 0,3. Peluang C terpilih jadi presiden itu 0,3 juga. Nah, hanya di sini bahwa peluang BBM itu naik, saya tulis BBM gini aja, naiknya, kalau si A ini terpilih, itu peluangnya justru lebih besar, 0,7. Jadi kalau BBM naik, kalau si B yang terpilih, ini 0,4. Dan peluang bahwa BBM itu naik kalau si C yang terpilih, maka dia peluangnya adalah 0. Kira-kira mana yang lebih baik? Kalian pilih. Oke. Nah, sekarang ditanyakan berapa peluang kejadian bahwa harga itu akan naik, harga BBM akan naik, siapapun nanti yang akan terpilih. Berapa peluang? Berapa peluang BBM itu akan naik
siapapun yang akan terpilih. Itu kita sama saja dengan menghitung berapa total peluang dari BBM. BBM naik. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini tadi yang di sebelumnya ya. Rumus kaidah total peluang. Yaitu apa? Nah, berarti kan kita harus menghitung masing-masing. Nah, berapa sih peluang BBM itu akan naik kalau si A terpilih? Berarti kan harus dikalikan dengan A. Berarti sama saja dengan berapa peluang BBM itu akan naik dan berapa peluang dikalikan dengan berapa peluang A itu akan terpilih. Ditambah dengan berapa peluang BBM itu akan naik kalau B terpilih, dikalikan dengan probabilitas B itu akan terpilih. Ya, ditambah dengan berapa peluang BBM itu akan naik. Kalau C yang terpilih, dikalikan dengan peluang C-nya sendiri. Nah, ini adalah cara menghitung kaidah peluang total untuk kasus di sini. Berarti kan sama saja dengan 0,7 kali 0,4 ditambah dengan 0,4 kali 0,3 ditambah dengan 0,6 kali 0,3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Kita akan dapatkan berapa peluang BBM itu akan naik. Jadi kita nggak peduli siapa yang akan terpilih, tapi kita sudah bisa memprediksi berapa peluangnya BBM itu akan naik. Oke, ini sebenarnya hampir sama. Saya nggak akan ini kalian nanti bisa coba sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kaidah Bayes. Nah, kaidah Bayes itu adalah kebalikannya, kebalikan dari kaidah peluang total tadi. Jika misalkan kejadian-kejadian B1, B2, B3 itu yang merupakan partisi atau sekatan dalam sebuah himpunan S, ya, maka untuk sembarang kejadian yang disebabkan oleh kejadian A, maka bisa kita hitung dengan rumus sebaliknya. Seperti ini. Jadi, sebenarnya prinsipnya sama, jadi seperti ini tadi. Sebut saja di sini B1, B2, B3, kemudian di sini ada A. Ya, kalau tadi kita menghitung berapa peluang A-nya, maka di sini yang kita ingin tanyakan itu adalah berapa peluang misalkan B1 itu terjadi jika kita sudah tahu bahwa A itu juga terjadi. Nah, seperti ini. Atau berapa peluang B2 itu terjadi kalau A-nya itu dilakukan. Atau berapa peluang B3 itu terjadi kalau A-nya itu dilakukan. Jadi ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu sama dengan cara menghitungnya sama dengan, jadi kalau kita menghitung yang diminta menghitung yang PB1 ya sama dengan berapa peluang PB1 terjadi dikalikan dengan berapa peluang kejadian bersyarat A karena PB1 dibagi dengan total peluang. Jadi ini yang di bawah adalah sama dengan peluang A. Ya, peluang A ini kalau diuraikan dengan rumus yang sebelumnya kan sama dengan ini. Nah, kaidah total peluang. Nah, ini kan sama dengan rumus Bayes. Ya. Sama nanti halnya kalau kita diminta menghitung PB2 karena A juga sama. Jadi PB2 dikalikan dengan PBA karena PB2 dibagi dengan total peluang dari A. Jadi ini yang di bawah adalah total peluang.
Kita lihat contohnya dari contoh yang sebelumnya tadi, yang presiden tadi. Misalkan ada orang yang tinggal sangat di pelosok ya, dia tidak tahu siapa presidennya, bahkan ya biasanya kalau yang tinggal di pelosok itu, contohnya seperti yang suku anak dalam dan sebagainya itu, dia nggak peduli siapa presidennya, bahkan dia mungkin tidak mengenal siapa presidennya, tapi dia hanya tahu bahwa tiba-tiba harga BBM naik, dia mau belanja susah, mahal. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, dia hanya tahunya adalah harga BBM naik terlebih dahulu. Nah, misalkan ditanya berapa sih peluang bahwa presidennya itu adalah A, di mana kondisinya yang diketahui terlebih dahulu adalah dia harga BBM-nya naik. Sehingga itu sama saja dengan kita menghitung berapa sih peluang bahwa presidennya yang terpilih itu, yang dia tidak diketahui itu adalah si A, di mana dia mengetahui bahwa BBM itu naik. Jadi BBM itu sudah naik terlebih dahulu, kita diminta menghitung, kita diminta mencari peluangnya berapa sih si A yang terpilih jadi presiden. Jadi seperti ini. Berarti kan sama saja dengan berapa peluang dari BBM naik tadi. Berapa peluang dari A dikalikan dengan berapa peluang BBM naik karena A, berapa peluang A ya, A ini tadi kan A yang terpilih ya, berapa peluang si A terpilih menjadi presiden, dikalikan dengan berapa peluang BBM itu akan naik karena A terpilih, dibagi dengan peluang dari BBM itu naik. Seperti ini. Nah, di mana peluang dari BBM naik tadi sudah dihitung pada contoh yang pertama, sehingga kita bisa langsung masukkan ke sini. Ini adalah penerapan dari kaidah Bayes. Ini contoh yang kedua. Nah, sehingga kalau dalam kasus kaidah Bayes, kalau kita gambarkan seperti ini tadi, ya, kita nanti akan mengenal yang disebut dengan keadaan atau kondisi posterior dan kondisi prior. Apa yang dimaksud dengan kondisi atau probabilitas prior? Itu adalah probabilitas dari masing-masing kejadian B1, B2 sampai dengan BN. Ini disebut dengan kondisi prior. Sedangkan kondisi posterior itu adalah kondisi probabilitas bersyarat, ya. Kondisi probabilitas bersyarat, B1 ada dalam A, B2 ada dalam A, B3 ada dalam A, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan keadaan posterior. Baik, seperti ini untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini.